Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke. Ini yang di rumah, gimana kabarnya? Sehat semua? Hari ini kita akan mempelajari untuk mengenal unsur-unsur prisma dan limas ya. Oke. Sudah kelihatan gambarnya? Sudah. Oke. Nah, kalau sudah, di sini ada atap rumah. Nah, kira-kira untuk atap rumah yang gambar yang ini atap rumah berbentuk prisma atau limas? Prisma apa limas? Prisma. Yang di rumah, prisma apa limas? Prisma, Pak. Prisma, Oke, yang kedua sekarang coba ya, mau siapa tahu berubah pikiran. Yang kedua, ini prisma apa limas? Mas. Limas. Apa? Limas. Limas. Kenapa limas yang kedua? Karena limas. Karena bentuknya limas. Cirinya apa kalau kalian yakin ini limas? Ada? Ya, ada 4 segi 3. Oke, ini kata kunci atau ciri khas limas, yaitu dia punya apa? Ini di atas punya, ya. Jadi karena dia mengerucut, dia punya satu titik puncak. Jelas. Jadi ciri yang paling mudah diketahui dari limas itu adalah dia nanti akan mengerucut jadi satu, ketemu di titik puncak. Jelas. Jadi ketemu di satu titik puncak. Jelas. Paham ya? Paham, Pak. Nah, kalau yang prisma, yang ini adalah prisma. Nah, lanjutannya ini prisma dengan alas apa coba? Terus dipanjang. Ada yang lain? Hah? Segi 4, ada yang lain? Yang di rumah ini tambah berapa? Alas segitiga. Jadi jawaban yang benar ini adalah apa? Segitiga, Bang. Oke. Kita lihat ini dulu ya, cirinya prisma ya. Kita lihat ya. Ciri dari prisma. Nah, ini ciri dari prisma. Oke. Di sini ciri dari prisma adalah mempunyai sepasang sisi sejajar. Jadi kata kuncinya sisinya sejajar. Tahu sejajar kan ya? Sejajar itu berhadapan, yang sama bentuk dan ukurannya. Jadi sisinya selain sejajar, bentuknya juga dia sama, kembar ya. Bentuk dan ukuran, jadi benar-benar kembar, plek jiplek gitu ya. Nah, inilah yang biasanya disebut sebagai sisi alas dan tutup. Jadi secara nggak langsung, ciri khas dari prisma itu dia punya alas dan tutup yang sama. Paham? Itu ciri khasnya. Maka gambar yang atap rumah tadi, nah ini ada bentuk apa yang kira-kira nanti dia kembar sama persis dan dia berhadapan apa? Segi 3. Jadi ini adalah atap rumah model prisma alas segi 3. Nah, gini ya atap rumah. Ya enggak? Jadi di sini alasnya bukan yang persegi panjang, tapi yang segi 3. Kenapa? Ini bangun segitiga inilah yang bentuknya sama ukurannya sama dan dia berhadapan. Di sini saya punya beberapa contoh prisma dengan alas segi sekian ya, disebutin satu persatu. Nah, kita akan mencoba mengenal kalau nanti misalkan prisma alas segitiga, nanti kira-kira titik sudut, rusuk sama sisinya berapa dan seterusnya sampai nanti segi N kayak gitu ya. Oke, kita dari yang segitiga dulu. Titik sudutnya ada berapa? 6. Oke. Kalau kalian yang bingung titik sudut itu apa ya, ini titik sudut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Titik sudutnya di sini ada 6. Oke, rusuknya ada berapa? 9. Dari mana? Ya ini rusuk itu kan yang garis-garis ya. Jadi rusuk alasnya 1, 2, 3. Rusuk tutupnya 1, 2, 3 jadi 6, kemudian rusuk tiangnya atau temboknya rusuk tegak 1, 2, 3 jadi total ada 9.
Sisinya 5. Sisi itu berarti ini ya, sisi alas sama sisi tutup. Ada 2 ya, berarti ya totalnya. Nanti pun kalau misalkan menghitung luas permukaan, itu nanti kita bisa menyebutnya sebagai 2 kali luas alas, boleh ya. Kemudian tembok-temboknya atau sisi tegaknya ada 3, jadi total sisinya ada 5. Oke, sekarang ke segi 4. Nah, prisma dengan alas segi 4 ini adalah prisma yang paling banyak ya jenisnya. Kalau alasnya segi 4, bisa saja dia alas persegi, bisa saja alas persegi panjang, alas dajar genjang, alas belah ketupat, alas layang-layang, alas trapesium. Nah, itu semua prisma dengan alas segi 4. Oke, paling mudah kemarin pada saat kubus dan balok ya. Titik sudutnya ada berapa? Titik sudut kemarin kubus dan balok. Berapa? 8. Oke. Rusuknya ada 12, sisinya ada 6. Oke. Oke. Nah, sekarang kalian lihat dari kedua pola ini. Yang segitiga titik sudutnya jadi 6, yang segi 4 titik sudutnya jadi 8. Oke. Dipahami polanya ya. Berarti nanti yang segi 6 titik sudutnya jadi berapa? Berapa? 10. Ada jawaban lain enggak? 3 jadi 6, 4 jadi 8, 6 jadi 12 ya. Ada yang masih bingung? Oh, 12 dapat dari mana? Oke, kalau bingung nanti kita lanjut dulu ya. Coba yang rusuk dulu ya. Sekarang rusuknya yang 3 jadi 9, 4 jadi 12, kira-kira segi 6 jadi berapa? 18. Oke, sekarang yang sisi, yang 3 jadi 5, 4 jadi 6, kira-kira yang 6 jadi 7. 8. Oke. 8. Masih bingung nggak? Oh, 3 jadi 6, 4 jadi 8, 6 jadi 12. Kira-kira ini diapain? Lah iya, dikali 2. Dikali. Jadi kalau kita punya segi 15, ini jadi berapa titik sudutnya? Berapa? Jadi 30. Jadi dibaca polanya, diamati, dibaca polanya. Rusuk sekarang ya. Coba 3 jadi 9, 4 jadi 12, 6 jadi 18. Diapain dia? Diapain? 3 dikali 3. Berarti kira-kira nanti yang 15 jadi 45. Paham nggak? Paham. Oke, pola yang terakhir yang sisi, 3 jadi 5, 4 jadi 6, 6 jadi 8. Diapain dia? Iya, ditambah berapa? 2. Berarti nanti segi 15 jadi iya 17. Nah, kalau segi n berarti nanti kita bisa menemukan rumusnya tanpa harus dihafal. Berarti tadi titik sudut diapain? Dikali 2 berarti kan artinya 2 kali n. Ya enggak, jadi 2n. Mudeng. Rusuknya diapain? Kali 3 kali n, 3n. Jelas? Lah yang ini iya n tambah 2. Oke, kalau paham berarti coba dijawab soal yang di bawah. Prisma segi berapakah jika banyak rusuknya ada 60? Diapain? 30 apa 20 nih? 30. Caranya gimana? 60 dibagi berapa? 2 apa 3? 2 apa 3? Kenapa dibagi 3? Iya, karena rusuknya 3n, maka kalau nyari seginya tinggal dibalik. Jadi kalau nyari rusuk dikali 3, maka kalau nyari seginya diketahui rusuk dibagi 3. Jadi dibagi 3 dong, kan rusuk 3n, 3 kali n. Maka nanti kalau mencari seginya ya harusnya dibaginya sama 3, jadi 20. Kalau yang diketahui rusuk maka dibagi 3. Kalau diketahui titik sudut maka dibagi 2. Kalau diketahui sisi maka dikurangi 2. Jadi lawannya ya, lawannya dikali kan dibagi, lawannya ditambah berarti dikurang. Jadi dilihat segi berapa tapi diketahuinya apa. Yuk, sekarang ke limas ya. Tadi ciri-ciri limas adalah yang pertama dia mempunyai ini ya, titik puncak ya.
sudah dijelaskan bahwa setiap titik sudut yang alas ini kemudian ada rusuk tegak yang ujungnya bertemu di satu titik sehingga akan punya satu titik puncak. Itu ciri khas dari limas yang pertama. Yang kedua, limas itu cirinya tadi dia hanya punya satu alas ya. Selain punya satu titik puncak, limas juga punya satu alas ya. Nah, di sini limas yang dicontoh ini limas segi apa? Segi berapa ini? Segi berapa? Segi 4 ya. Jadi di sini rusuk alasnya ada AB, BC, CD dan DA ya. Kemudian rusuk tegaknya ada TB, TC, TD sama TA. Itu namanya rusuk tegak. Jadi tiangnya itu mengerucut jadi satu ya. Sehingga segitiga TBC atau temboknya itu adalah segitiga semua ya. Jadi ciri yang terakhir semua sisinya itu berbentuk segitiga, yaitu ada TBC, TDC, TDA, TAB ya. Itu temboknya bentuknya segitiga semua. Tembok TBC ini biasanya disebut dengan apa? Sisi tegak. Nah, kemudian selanjutnya dari titik puncak ini saya gambar garis biru ke bawah, tegak lurus ke bawah ke sisi alas ya. Sekali lagi, dari titik T tegak lurus ke sisi alas ini disebut tinggi limas. Jadi tinggi limas itu adalah kalian menghitung dari titik puncak sampai ke bawah alas tegak lurus, itu disebut tinggi limas. Tinggi limas nanti dipakai untuk menghitung volume. Sedangkan yang garis merah dari titik T ke rusuk BC, contohnya di sini T ke rusuk BC, garis merah ini disebut tingginya segitiga atau tinggi sisi tegak. Karena tadi TBC disebut sisi tegak, maka T ke garis BC ini, garis merah ini adalah tinggi sisi tegak. Dari garis biru sama garis merah saya bikin garis kuning, ini setengah alas. Sehingga jadi apa? Ini kalian lihat sekarang. Iya, segitiga siku. Ketika ada segitiga siku-siku, di situ pasti ada Pitagoras. Jadi materi Pitagoras akan selalu menyertai limas. Ya, limas segi 4, titik sudut ada 5, rusuk ada 8, sisi ada 5. Temboknya 4, alasnya 1. Oh, berarti kalau yang segitiga kira-kira titik sudutnya ada berapa? 4, rusuknya ada 6, sisinya ada 4. Kalau segi 6 ada titik sudutnya betul 7, rusuknya 10. 12 ya. Segi 6 berarti 6 kali 2 rusuknya. Sisinya ada 7. Segi 15 16, rusuknya ada 30. 30, betul. Sisinya ada 16. 16. Ya. Berarti untuk segi N, titik sudutnya diapain? Tambah 1 Ditambah 1. Rusuknya diapain? kali 2 Kali 2. Ya. Sisinya diapain? kali 2 Tambah 1. Tambah 1. Tambah 1. Tambah 1. Selesai.